kunjungan dari Presiden Joko Widodo tadi sempat berkoordinasi dengan Bupati di Banjarnegara bahwa memang difokuskan selain segera menemukan seluruh korban yang saat ini belum ditemukan atau sekitar diperkirakan 69 orang yang masih dalam proses pencarian, juga difokuskan untuk segera membuka kembali jalur antara Banjarnegara dan juga Pekalongan yang saat ini masih tertutup total. Abraham. Ya, jika Anda kembali mengamati selama proses pencarian dan evakuasi yang dilakukan hari ini, adakah kendala spesifik yang harus menjadi perhatian para tim pencari di sana? Untuk kendala yang paling difokuskan ataupun dititik beratkan adalah kendala terkait dengan struktur tanah yang masih labil karena tanah masih rawan bergerak. Sehingga memang kalau dipaksakan untuk kembali melakukan evakuasi ataupun pencarian, dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan. Sehingga memang paling utama faktor yang diperhatikan oleh tim gabungan, menurut tim gabungan adalah terkait dengan struktur tanah yang masih labil dan mudah bergerak, sehingga memang harus betul-betul dipertimbangkan. Selain itu juga dengan cuaca yang di sini masih tidak menentu, sehingga memang berpengaruh terhadap intensitas air yang ada di puncak gunung dan bisa berpengaruh terhadap struktur tanah yang berada di bawah-bawahnya. Abraham. Lalu kemudian yang menjadi perhatian kita secara bersama-sama adalah terkait dengan kebutuhan dari masyarakat yang berada di posko pengungsian saat ini. Sudah itu terpenuhi? Sampai dengan hari ke-9 juga sampai dengan saat ini memang ada sekitar 557, sekitar lebih dari 500 pengungsi yang tersebar di 10 titik. Pihak dari pemerintah setempat, bupati setempat maupun pihak-pihak yang terkait memang terus berkoordinasi, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan para pengungsi. Dan hingga saat ini bantuan-bantuan masih terus mengalir, terutama untuk bantuan logistik, pakaian dan juga untuk obat-obatan. Dan hal tersebut masih terus diupayakan atau difokuskan, di samping memfokuskan pencarian untuk korban yang hingga saat ini belum ditemukan dan juga memfokuskan untuk membuka kembali jalur yang tertutup atau jalur yang saat ini masih putus total. Abraham. Baik, terima kasih. Danita Aryadini melaporkan langsung dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan pemirsa kami tinggi. Nah, jadi pada saat kejadian perjalanan Hagupit ini, pada Hagupit ini selama kurang lebih hampir 2 minggu saat ini, mereka menimbulkan curah hujan cukup tinggi di Indonesia. Nah, lalu adakah konsentrasi kemudian angin yang menyebabkan curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Jawa Tengah misalnya? Betul, dan kelihatan pada bagian bawah itu, yang saya kasih warna tertentu itu, maka wilayah itu, Jawa Tengah, Jawa Timur mempunyai curah hujan yang cukup tinggi. Kalau boleh saya tunjuk seperti ini. Yang mana? Nah, ini sangat tinggi sekali ini. Dan ini tidak kejadian pada masa bulan ini, pada bulan normal, pada tahun-tahun normal sebelumnya. Di akhir tahun? Ya, tidak kejadian. Normalnya adalah curah hujan itu bergerak dari sini, kemudian berbelok. Nah, sekarang karena ada tarikan dari badai ini, menyebabkan pertumbuhan pola-pola awan yang ada di sini menjadi lebih tinggi, yang tidak ada sebelumnya. Lalu kemudian, ini secara teori berdampak secara praktek yang kemudian merusak stabilitas dari struktur tanah yang kemudian menimpa warga di bawahnya. Seperti apa proses itu, bisa Anda jelaskan? Ya, sebenarnya hal ini tidak akan terjadi longsor jika tanah wilayah itu adalah tanah batuan yang keras. Tapi kebetulan di wilayah Jawa Tengah ini, khusus tadi juga kita lihat beberapa di wilayah di Banjarnegara ini merupakan daerah yang rentan. Baik, kita bisa perlihatkan seperti apa struktur tanah dalam pengamatan Anda. Mungkin ini dulu nih. Oke. Nah, ini pada saat ini, jadi memang daerah, maaf. Baik, ini adalah jenis-jenis gerakan tanah. Saya bisa melihat sedikit. Ya, jadi kebetulan wilayah di daerah Banjarnegara ini, struktur tanahnya labil. Artinya apa? Dia tidak batuan, tapi tanah sedimentasi. Tanah berupa lapisan-lapisan saja. Pada saat terjadinya curah hujan di atasnya dan mengisi terus-menerus seminggu, 2 minggu, maka dia akan mengisi lapisan di dalamnya yang berbatasan dengan batuan. Sampai di sana bisakah kita menarik kesimpulan bahwa daya tahan dan daya topang dari sedimentasi batuan dan tanah di sana tidak begitu kuat menahan hujan deras itu? Sebenarnya karena ada perbedaan jenis batuan dan tanah tadi yang dialiri oleh katakanlah oli berupa air, menyebabkan dia meluncur ke bawah. Kalau dia batuan bukan tanah ini, maka tidak akan mungkin terjadi longsoran.
Dan kelihatannya wilayah sekitar Banjarnegara ini, Jawa Tengah ini banyak daerah-daerah yang kondisinya mirip seperti di daerah Banjarnegara ini. Baik, dalam pengamatan Anda bisa Anda sebutkan beberapa di antaranya mungkin? Ya, jadi gini, beberapa daerah yang saya baca, saya amati, rupanya karakter wilayah di Jawa Tengah ini cenderung kondisinya adalah mempunyai kondisi yang kering sepanjang tahun, tetapi curah hujan yang tiba-tiba menyebabkan dia menjadi semakin rentan. Jadi karakter wilayah Jawa ini, khususnya Jawa Tengah ini, kita ketahui daerahnya kering sebenarnya sepanjang tahun, kecuali musim hujan. Dan di wilayah, dan semakin lama makin pendek jumlah hujannya, tetapi intensitasnya besar. Jadi hujannya mendadak atau tiba-tiba, dan ini menyebabkan menjadi dia yang selama ini kering, tidak ada hujan, tiba-tiba ada hujan, dia menjadi sangat cepat sekali terkikis wilayah yang tadinya kering tadi. Nah, jadi kita lihat memang walaupun dia banyak pohon, tapi kan dia tidak mengakar ke dalam. Nah, sehingga menyebabkan daerah tadi yang tadi kita lihat tidak kuat posisi tanahnya pada batuan. Baik, bisa kita perlihatkan sesungguhnya yang terjadi di... Nah, seperti ini. Nah, ini kelihatan memang grafis berikutnya adalah... Nah, ini apa yang bisa Anda ya, jelaskan? ini pada awalnya kita mulai dengan curah hujan memang. Jadi curah hujan terus menerus terjadi wilayah itu, dan akhirnya dia menyebabkan terpisahnya batuan dengan tanah yang ada di atasnya, sehingga dia longsor. Nah, ini gambar teman-teman narasumber yang berikutnya sebenarnya. Baik. Jadi kelihatan di sini memang dia meluncur ke bawah karena dia semacam dikasih pelincir gitu, sehingga dia turun ke bawah. Dan inilah yang menjadi petaka di wilayah Banjarnegara. Nah, berikutnya adalah seperti ini. Nah, ini contoh-contoh yang lainnya, saya cepat saja. Nah, ini yang menarik, bahwa untuk informasi Anda pemirsa, kejadian longsor bukanlah yang pertama kali terjadi dalam 2 hari terakhir yang kita lihat. Justru pernah juga terjadi pada tahun 2006, seperti informasi yang sudah kami sampaikan, ada 90 warga di desa Cijeruk yang kehilangan nyawanya akibat longsor. Bisa Anda jelaskan apakah kemudian kronologinya ini mirip-mirip dengan kejadian yang terjadi di desa Sampak? Ya, pada dasarnya wilayah suatu yang berdekatan itu cenderung mempunyai sifat geologi yang hampir sama, dan juga batuan serta tanah yang sama. Kenapa? Karena rata umurnya sama. Tetapi ini juga menjadi pertanda bagi kita, kalau suatu daerah dikatakan sudah pernah kejadian longsor, maka seharusnya ini kita waspadai. Artinya bukan apa-apa, silakan aja daerah seperti itu, tapi tidak ada namanya pembangunan atau perumahan di sekitar itu, apalagi di bawahnya. Kita ke gambar berikutnya mungkin. Ya. Nah, yang menarik dari gambar berikut yang saya perhatikan adalah bahwa pohon yang tidak mengakar secara kuat pada tanah. Anda bisa jelaskan mengapa ini bisa terjadi? Ya, jadi artinya apa? Di wilayah ini itu bukan batuan, yang ada tanah saja. Jadi batuannya ada di bawahnya lebih dalam lagi. Mungkin ada sekitar kata 20-30 meter ada batuan di bawahnya, sehingga pohon ini tidak sampai kepada dalamnya. Dia hanya sampai pada lapisan permukaan saja. Sehingga pada saat dia diisi oleh air hujan yang terus-menerus selama 1 minggu atau lebih, maka retakan-retakan tadi yang terjadi selama musim kemarau, yang tahun ini bulan kemarau cukup panjang, sehingga diisi oleh air hujan. Nah, sehingga terus dia mengalir di atas permukaan batu. Seakan-akan dia membuat bagian bawah tanah tadi ikut menjadi pelicin bagi bagian beban tanah yang di atasnya, sehingga menyebabkan tanah yang menjadi tidak bersatu dengan batu tadi meluncur karena sudah ada air yang masuk ke dalam tanah tadi yang berada di atas batuan. Baik, yang menarik apabila kita pelajari bersama seperti apa wilayah Banjarnegara Jawa Tengah ini pemirsa, dari 16 kecamatan ternyata ada 25 titik rawan longsor di sana yang bisa saja membahayakan warga yang berada tinggal di bawah lereng bukit seperti itu. Kami akan kembali untuk Anda dalam Apa Kabar Indonesia malam akhir pekan saat lagi. Dandim di Banjarnegara Jawa Tengah ini untuk mengetahui bagaimana evaluasi, mengingat bahwa ini sudah 3 hari ya Pak ya, secara keseluruhan bagaimana evaluasi untuk pencarian hingga saat ini Pak? Untuk evaluasi untuk hari ini Mbak, kita tekankan untuk hari ini kita bagi beberapa sektor, kemudian memaksimalkan kita semua yang terlibat dalam proses evaluasi ini kita laksanakan sehari sebelumnya, kita rapatkan sehingga siapa berbuat apanya kita jelas. Untuk itu alhamdulillah untuk hari ini kita lebih
bagus, lebih terorganisir, sehingga kita alhamdulillah hari ini kita sampai dengan tadi pukul 5 kita sudah kurang lebih 39 jenazah yang kita temukan. Ya. Baik, untuk koordinasi dengan semua pihak-pihak, mengingat bahwa Bapak sebagai kepala lapangan di sini, terlebih tadi ada kunjungan Presiden, adakah himbauan khusus terkait dengan kondisi saat ini, terkait dengan perhatian terhadap para pengungsi dan juga titik-titik yang difokuskan seperti TKP 1 dan juga TKP 2, Pak? Ya, terima kasih. Kebetulan kita tadi pelaksanaan kegiatan evaluasi juga bersamaan dengan kunjungan ke Presiden, sehingga kita maksimalkan, kita di samping melaksanakan evakuasi, kita juga melaksanakan pengamanan Presiden supaya kegiatan rangkaian kegiatan dua dalam melaksanakan kunjungan ke daerah bencana ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ada beberapa memang penekanan dari beliau supaya lebih memaksimalkan lagi pelaksanaan kegiatan di lapangan, terorganisir lagi sehingga lebih cepat terselesaikan dan lebih optimal dalam kita dari sekian korban yang belum ditemukan, lebih cepat akan segera ditemukan. Fokus utama memang pencarian korban ya Pak ya, namun tadi juga Bupati di Banjarnegara ini juga menghimbau agar tidak melupakan para pengungsinya. Kondisi saat ini sendiri, para pengungsi saat ini seperti apa Pak? Dan bantuan-bantuan sendiri? Alhamdulillah, di samping bantuan-bantuan dari seluruh masyarakat, kita juga bantuan dari instansi juga banyak yang masuk. Kemudian perhatian dari pemerintah daerah juga sudah cukup. Sampai saat ini kendala-kendala di lapangan dari 12 titik atau pos pengungsi dari sejumlah 637 ini semua sudah bisa diakomodir dan terpenuhi, seperti untuk kebutuhan baik makan, selimut, dan ini pelayanan kesehatan sudah terpenuhi, Mbak. Untuk rescue sendiri akan dilakukan berapa hari ke depan Pak terkait dengan evakuasi, pencarian korban, dan juga pemulihan ataupun pengerukan yang ada di jalan yang tertimbun longsor sehingga jalur utama Banjarnegara Purbalingga, maksud kami Banjarnegara Pekalongan terputus? Ini untuk pelaksanaan kegiatan tanggap darurat ini secara protap ini kita laksanakan 14 hari. Kemudian ini tergantung dari nanti perkembangan di lapangan. Untuk sementara mungkin kita laksanakan entah nanti seminggu atau 10 hari, tapi untuk sampai tahap rekonstruksi nanti akan kita laksanakan lebih lanjut. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Letkol Edi atas informasinya. Saya juga sudah bersama dengan Kepala Basarnas Jawa Tengah dengan Bapak Agus Haryono. Pak Agus, ini kan sudah 3 hari ya Pak. Untuk hari ini sendiri kendalanya seperti apa di lapangan tadi Pak? Ya, jadi kalau untuk hari ini, kalau cuaca bagus, hari ini kita bisa maksimal. Jadi kita bisa melaksanakan rencana operasi yang sudah ditentukan oleh Bapak Dandim selaku Insiden Commander. Tadi kami laksanakan di lapangan. Dan namun kendalanya tadi memang kita masih kekurangan peralatan-peralatan khusus, peralatan ekstrikasi maupun peralatan urbansar dan juga alkon. Untuk penyemprotan air ini tadi kami masih membutuhkan lebih banyak lagi. Kalau dukungan personil sudah banyak sekali tim gabungan yang terlibat dalam operasi ini, Mbak. Untuk alat berat sendiri Pak, adakah spesifikasi khusus tergantung dengan daerah-daerahnya, mengingat bahwa ada beberapa titik yang memang tidak bisa dijangkau dengan alat berat karena kondisi tanah yang masih labil dan tidak bisa dipaksakan untuk alat berat masuk. Seperti apa itu yang dilakukan? Ya, jadi untuk alat berat memang kita penggunaannya kita sesuaikan dengan kondisi sektor setempat. Kalau memang kondisi tanahnya masih rawan dan sangat sulit, tentunya kita akan tempatkan alat berat di lokasi-lokasi yang lebih aman seperti itu, Pak. Tadi kami juga sempat memantau Pak, ada evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan, korbannya terjepit oleh mobil. Bagaimana itu cara melakukannya agar juga tidak membahayakan tim gabungan dan juga tidak merusak jenazah agar tetap utuh dan bisa dilakukan dengan baik? Ya, baik. Yang pertama kami lakukan tentunya adalah safety clear, ya kan. Lokasi tempat kami bekerja harus aman, makanya tadi yang pihak-pihak yang tidak berkepentingan kami mohon tidak berada di lokasi sehingga kami bisa leluasa bekerja. Kemudian
tentunya kalau untuk kasus-kasus korban yang terjebak dalam kendaraan seperti tadi lebih-lebih posisinya itu di tengah sungai ya Mbak ya, yang arusnya cukup deras. Ini tentunya kalau cara-cara manual tidak mungkin kami lakukan, sehingga kami membutuhkan peralatan-peralatan khusus ekstrikasi ya kan, seperti kombi cutter ya kan, kemudian pry bar dan lain sebagainya itu yang bisa kita lakukan ya kan. Kemudian kita juga perlu juga memang anggota-anggota tim SAR yang punya kemampuan khusus untuk melaksanakan penyelamatan di kondisi-kondisi seperti itu Mbak. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Letkol Edi atas informasinya. Dan rencananya proses evakuasi dan juga pencarian korban akan dilanjutkan kembali esok hari karena masih ada puluhan orang yang masih dalam tahap pencarian. Ada juga di titik fokuskan pada jalan di Desa Sampang yang ditargetkan akan segera dibuka sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo agar jalur utama di Banjarnegara Pekalongan ini segera kembali dibuka, dan untuk jalan yang tertimbun longsor dapat segera dilakukan pengerukan dengan bantuan-bantuan alat berat dan juga koordinasi dari semua pihak yang sudah membantu Abraham. Baik, terima kasih Danita Riyadini melaporkan langsung dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Mas Armi, bisa kita amati kemudian bahwa curah hujan yang tinggi bisa dikatakan menjadi salah satu penyebabnya. Bahkan kemarin pula sempat menghentikan proses evakuasi begitu. Nanti kita akan berbincang dalam analisis Anda seperti apa intensitas curah hujan dalam beberapa hari ke depan, karena ini terkait juga dengan proses evakuasi dan pencarian korban. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda, Mirsa.